Peradilan itu sendiri ya memang kasus yang mungkin ya sedikit orang lakukan atau pengacara-pengacara mungkin juga Jarang ya? masih jarang yang Hmm, bisa bisa ajukan gugatan pra peradilan itu. berarti Karena memang memang itu harus benar-benar teliti gitu ya. Dalam artian memang harus benar-benar kesalahan proseduralnya pihak aparat gitu ya. Itu emang benar-benar harus kita teliti. Benar nggak nih dia kesalahannya kesalahan prosedural atau tidak gitu. halo Justisia, selamat datang di Ngobrol Hukum bareng Ibro. Bersama aku, Alia Nirmasari, dan di episode kali ini sangat spesial karena kita akan kenalan dengan tim Ibro and Partners dan juga ngobrol langsung dengan senior asosiatnya. Halo, nama aku Alisa Rizky. Saya Fathak Malik, biasa dipanggil Malik. Oke, jadi di sini sudah hadir bersama kita dua senior asosiat Ibro, yaitu Mbak Lisa Audrey Rizky dan juga Mas Mali. Bisa diceritakan sedikit apa yang memutuskan untuk terjun ke dunia hukum dan memilih Ibro M Partner sebagai tempat untuk berkarir nih Kak? Pertama lebih tertarik ke menangani kes-kes sih, penasaran seperti apa sih kalau terjun ke dunia hukum. Dan akhirnya memutuskan untuk masuk di Ibro and Partner. Oh, berarti dari awal memang sudah tertarik untuk berkarir di dunia pengacara ya Kak ya? Iya, sudah tertarik sejak awal. Jadi dari pas masih kuliah terus tertarik jadi pengacara dan akhirnya terjun langsung ke firma hukum gitu Kak? Lebih di pas selesai kuliah sih baru tertarik untuk terjun ke dunia advokat. Oh, oke. Kalau dari Mas Malik gimana? Ya, karena saya melihat hukum itu saya suka gitu untuk namanya menangani menangani terkait permasalahan hukum satu itu dari memecahkan masalah solusinya dan yang lain sebagainya terkait dengan hukum. Oke, jadi memang kalau bisa disimpulkan baik dari Mbak Lisa dan Mas Malik memang tertarik ya dan pada akhirnya pun memilih menjadi advokat. Nah, setelah menjadi advokat, lalu bagaimana tuh Kak perjalanannya bisa bergabung dengan Ibro and Partners? Kalau perjalanan dari aku dimulai dari PKPA, ujian advokat, terus disumpah, sempat bergabung dengan LBH, terus sempat lari ke korporat, dan sekarang balik lagi ke dunia kantor hukum. Wah, berarti jam terbangnya sudah tinggi ya, berpengalaman dalam berbagai bidang ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Berarti sudah tahu semua bidang hukum dan sekarang lebih tertarik lagi ke dunia advokat ya. Yes. Oke, kita dengar kalau dari Mas Malik gimana? Kalau perjalanan mungkin dari awal lulus kuliah ya. Saya lulus pada jurusan hukum. Nah, di situ saya memang agak agak bingung nih menentukan jalan jalan arah saya kemana gitu ya. Hmm, Karena pada awalnya saya tuh ya satu, mungkin ya banyak orang di luar sana juga ingin ya maksudnya ya kayak yang kita ketahui kalau hukum tuh apa aja sih. Nah, kalau di pemerintahan kan kita bisa CPNS lah bahasanya ya. PNS gitu, PNS kayak di peradilan atau di bidang-bidang peradilan kayak gitu. Kayak hakim, kejaksaan dari situ. Ya karena hasilnya saya dari tes itu tidak tidak memuaskan ya untuk menjadi hakim atau jaksa gitu ya. hmm, Maka saya sendiri berpikiran untuk menjadi seorang advokat gitu. Dan memang ya mendapatkan pengalaman langsung atau terjun. terjun terus ya saya semakin tertarik dengan dunia pengacara ini karena Hmm, memang ada hal-hal yang memang eh, ada titik di mana kepuasan tersendiri dalam hmm. dalam hal perjalanan hukum Oh, ini. berarti ternyata setelah melewati lika-liku yang tadinya Mm-mm. cita-cita awal lah ya, kemudian akhirnya terjun di pengacara dan bikin jadi Mas Malik tertarik nih. Oh, ternyata dunia pengacara tuh kayak gini gitu ya. Betul. Oke, kalau kita bahas dari tadi pengalamannya Mbak Alisa dan Mas Malik, bisa diceritakan nggak perbedaan paling signifikan antara teori di hukum yang waktu pas dipelajari masih di bangku kuliah dengan pengalaman yang dirasakan langsung ketika menangani suatu kasus di lapangan hukum? Oh ya kalau dari saya sih ya gitu ya mungkin lebih ke pandangan ya. Kalau di dalam saya menjalani dunia hukum ini Mhm. ketika di kuliah atau di masa-masa kuliah gitu ya
saya tidak tidak terlalu paham dengan hukum sebenarnya. Karena Oh, memang hukum itu di dalam di kuliah itu dipelajarinya secara teori. jadi lebih banyak textbooknya ya? Betul, textbooks-nya. Karena memang apa yang kita lihat, kita pelajari ternyata berbeda sekali dengan eh, Ketika praktek. sudah berpraktik. Iya, karena memang eh, teori-teori itu ketika dalam praktiknya itu agak sedikit apa ya, mungkin jauh berbeda ketika mungkin di teori ini 20% kita Hmm. ambil, nah ketika di praktiknya kita tuh teori dan strategi yang kita gunakan gitu. Nah, strategi-strategi inilah yang memang membuat perbedaan gitu. Nah, misalkan menangani kasus A, berarti kalau kita lihat di buku kan berarti harus kayak bikin gugatannya, bikin surat Mm-mm. kuasa. Ternyata Mm, ketika sudah jadi pengacara, cuma bukan betul. hal itu aja ya. Ternyata ada Iya, taktik-taktik atau strategi tertentu yang memang untuk mendapatkan betul. hasil yang maksimal Iya. tersebut. Kayak gitu ya. Jadi memang kalau misalkan dalam apa praktiknya gitu ya. Memang kalau di dalam teori ada aturan, oh harus ini, tapi ada kendala-kendala sedikit kendalanya, misalkan harus tambahan ini, tambahan itu, Hmm. tambahan ini. Oh, Terus berarti jadi, ada teknis-teknis kecil atau detail-detail oh, kecil yang betul. ternyata nggak ada di buku waktu pas Bet- dijelasin di kuliah ya Iya, kan ya. betul sekali. Oh, berarti memang menarik sekali ya. Kalau dari pengalaman yang Mbak Lisa sama juga nggak kayak Mas Malik atau ada yang lain bedanya? Kurang lebih sama. Jadi kalau menurut aku dari kuliah itu kita cuma dapat teori 20%. Sisanya itu kita praktek di lapangan. Bener Hmm, nyari sendiri atau menemukan solusinya tuh gimana sendiri dan itu nggak diajarin selama kita kuliah. kan Sangat, ternyata sangat wah itu. nggak semua yang ada di buku itu pasti nanti kita alamin justru malah ketika sudah berpengalaman bahkan ada yang nggak ditulis di buku ternyata kita harus ngalamin langsung ya. Betul. Betul. Tapi tetap teori-teori itu adalah patokan utama sebagai untuk praktiknya nantinya. Oke, berarti kita bisa bahas lebih dalam nih karena antara teori dan praktik lumayan beda perbedaannya. Hmm. Ada nggak sih satu kasus atau beberapa kasus yang meninggalkan kesan yang dalam atau menantang nih selama Mas Malik atau Mbak Alisa menyelesaikan kasus tersebut? Boleh diceritain nggak? Kalau yang menantang ya, Mm-mm. menantang atau kalau memang secara teori, secara praktiknya itu saya mungkin ya di dalam dulu kuliah itu di dalam kampus ya, saya Ya. tidak tahu tuh apa namanya yang praktik yang pernah saya rasakan. Hmm. Sepertinya apa? Seperti saya tuh pernah menangani kasus pra peradilan. Nah, Oh, pra peradilan ya. itu saya tidak mengetahui itu pra peradilan itu seperti apa. Oh, berarti masih umum atau masih kosong banget nih? Apa sih Betul. pra peradilan itu gitu ya? Bahkan bahkan memang mungkin sedikit sedikit lah yang diterangkan terkait pra peradilan di dalam Hmm, kampus. Dan ya itu hanya teori saja gitu. betul. Yang mana pra peradilan itu ya tahunya prosedur kepolisian, gimana gimana gitu ya, tentang berbicaranya tentang KUHP. Nah, kalau di dalam praktiknya sendiri yang saya alami gitu ya, kenapa itu sangat berkesan mungkin ya, karena memang itu rookie saya lah atau sidang pertama saya lah Oh, dalam jadi masih awal banget betul. disumpah ternyata langsung kasus pra Iya, peradilan. Wow, menarik jadi banget nih. setelah sumpah itu nggak lama ya seminggu seminggu setelah sumpah itu saya langsung terjun untuk menangani kasus pra peradilan itu. Oh, jadi benar-benar dari nol banget nih ya langsung nanganin kasus pra peradilannya. Betul, kan kalau pra peradilan itu kan berbicara tentang penahanan, penangkapan, gitu, dan penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Apakah dia prosedurnya sesuai atau tidak sesuai dengan KUHP? Nah, situ. Oh, berarti sangat menarik ya. Jadi awal disumpah ternyata langsung terjun ke kasus pra peradilan yang dimana kalau waktu pas aku di bangku kuliah pun memang jarang banget dibahas ya tentang pra Iya, peradilan itu. It's a great experience sih ya meskipun untuk Mas Wali. meskipun memang pra peradilan itu sendiri ya memang apa ya itu kasus yang mungkin ya sedikit orang lakukan atau Mm, pengacara-pengacara mungkin juga masih jarang ya. masih jarang yang Hmm, bisa bisa apa namanya mengajukan gugatan pra peradilan itu berarti karena memang memang itu harus benar-benar teliti gitu ya dalam artian memang harus benar-benar kesalahan proseduralnya pihak aparat gitu ya itu emang benar-benar
harus kita teliti, benar nggak nih dia kesalahannya kesalahan prosedural atau tidak gitu. Oh, berarti Dan memang lebih ke detail kecil pun itu bisa ya menjadi iya, salah satu betul, betul. alasan mengajukan pra peradilan. Iya, karena memang yang kita lakukan adalah ya fungsi pra peradilan sendiri adalah ya kita sebagai apa gugatan pra peradilan sendiri itu pun emang tujuannya kan untuk mengingatkan eh, penegak hukum lainnya gitu ya, itu pihak kepolisian. Hmm, Ya intinya mah mengingatkan, mengingatkan harus sesuai secara hukum formilnya seperti apa gitu ya ya. mengingatkan. Buat teman-teman, ini juga ilmu baru juga nih dari Mas Malik. Jadi kalian kalau masih di bangku kuliah boleh nih dari mulai sekarang udah mulai baca-baca tentang pra peradilan ya, karena kita nggak tahu Betul. ketika nanti teman-teman atau bahkan nanti aku sendiri pun akan punya kasus tentang pra peradilan ini ya. Iya, dan satu pra peradilan itu sidang pidana, tapi yang memang tata caranya itu seperti eh, sidang perdata. Berarti termasuk cepat juga ya. Iya, cepat dan memang itu harus diputus selama 7 hari. Wow, Jadi ini kenapa saya bilang itu berkesan ya? Karena setelah saya sumpah seminggu 2 minggu kemudian seminggu kemudian saya sidang prapit peradilan itu tuh terus-terusan tuh 1 hari harus dari mulainya pembacaan gugatan besoknya jawaban jawaban. dari pihak mereka sekaligus besoknya lagi replik dari saya kemudian besoknya duplik dari mereka pembuktian ya jadi berurutan tuh jadi Hmm, tanpa jeda itu Senin Selasa Rabu Kamis sampai Jumat gitu wow, itu karena dan waktunya cepat berarti ketelitiannya juga memang harus lebih luar biasa lagi ya. benar betul betul Wow. karena memang kita dituntut jadi ya kalau pengalaman saya sendiri sih pun karena sidangnya selalu sore gitu ya Mhm. jadi malamnya saya ngedraft Oh. baru besoknya apa sidang lagi malam ngedraft besoknya sidang lagi siapin saksi dan lain-lain Wow, sebagainya berarti itu memang butuh manajemen waktu yang sangat baik juga ya. betul Apalagi itu sebagai pengalaman pertama, berarti memang memberikan pengalaman yang baik banget ya. Dan iya juga itu karena bisa belajar beberapa hal dalam satu waktu ya ternyata. iya betul Itu sekali seru banget sih ceritanya dari Mas Malik terkait kasus pra peradilan itu. Kita mau dengar juga dong kalau dari Mbak Alisa kasus yang paling berkesannya itu apa? Atau menantang gitu selama jadi pengacara? Kasus yang paling menantang lebih ke ini sih. Teknik penulisan gugatan. Bisa diceritakan lebih detail nggak? Jadi Kenapa kalau tuh? misalnya, jadi ketika kita menyusun gugatan itu dari awal belajar untuk bikin gugatan dari awalnya benar-benar nol banget terus diajarin tuh kayak misalnya coba cari undang-undang yang masuk tuh apa aja Hmm, terus dari buku teori-teori dari teori teori-teori teori-teori dari hukum. teori-teori hukum yang bisa dimasukin tuh apa aja Hmm, terus teknik penulisannya juga gimana bisa eh, apa namanya menulis secara benar rapi jangan ada yang oh, kesalahan kalimat segala oh, macam kayak ternyata gitu sih. lebih ke karena kan kalau waktu pas aku di kuliah kan kalau kita lagi belajar hukum acara perdata kan biasanya sudah ada dikasih template gitu kan sama Iya, dosen untuk gugatan. Ternyata ketika udah jadi pengacara berarti ada beberapa detail ya Kak ya yang harus di ada dan lumayan beda juga dengan template-template yang kita pelajari zaman kuliah. menarik banget ya kita dengar pengalaman kasus dari dua senior asosiat kita dan ini masih termasuk dalam hal praktik nih. Pernah nggak sih waktu pas nanganin kasus ada momen panik waktu pas sidang atau mediasi dan gimana cara kalian buat ngatasin kepanikan itu? hmm, ya itu ada momen paniknya di dalam apalagi sesi pembuktian di situ memang kan kita yang tahu yang tidak tahu apa bukan tidak tahu apa-apa ya kita mempersiapkan Mm-mm. cuman memang karena itu pertama kalinya bagi saya gitu ya dan memang bisa dibilang saya itu eh, sendiri sendiri langsung langsung terjun jadi langsung dilepas gitu untuk bersidang sendiri gitu Wow, di situ memang agak ya pasti gemeter lah iya, karena namanya nggak pertama kali juga kan. benar tapi sebelum sebelum sidang itu nah itu saya berangkat dari pagi Wah, untuk apa untuk belajar dulu
belajar mengamati persidangan itu seperti apa. Oh, jadi lihat gladi resiknya orang dulu Iya, baru supaya betul. sorenya praktik bisa gitu Betul. ya. Karena Wow. belajar itu kan nggak harus textbooks ya. Itu Mm-mm. kita dalam eh, kita kita ke pengadilan pun itu kita juga bisa belajar karena sidang yang terbuka untuk umum kita bisa melihat gitu. Di situ para pengacara lain dari jaksa dan yang lain sebagainya, para penasihat hukum, cara-caranya mereka tuh seperti apa sih menghadapi persidangannya gitu. Karena pasti ada beberapa teknik berbicara atau cara untuk menggali informasi dari suatu saksi itu pasti beda-beda juga Pasti ya. beda-beda. Nah, kebetulan saya juga belajar itu ya satu ya mungkin ya saya cari-cari dan satu juga dari pengalaman itu. Ya saya dari pagi nungguin daripada saya nungguin leha-leha dan yang lain sebagainya ya saya mending nontonin sidang karena satu saya itu sendiri pas itu Hmm, sidangnya sendiri dan memang saya harus bertanya ke siapa karena kan tidak ada kalau yang bukan menemani. dari diri sendiri. Kalau Iya, kalau kalau dalam apa maksudnya kalau mungkin kalau di dalam internet hanya hanya ini aja, oh harus ini, tapi kan kenyataannya berbeda. Nah, disitulah saya apa ya menambah wawasan saya dalam praktiknya itu saya melihat orang lain bersidang atau para para teman sejawat pengacara gitu ya, maksudnya hmm. bersidang itu seperti apa strateginya, Oh, pertanyaan-pertanyaannya yang diberikan pertanyaannya bagaimana, seperti itu sih. ih, menarik banget ya. Karena kan ini Mas Malik kan ceritanya ketika sudah jadi pengacara nih. Iya. Kalau untuk teman-teman kita, termasuk aku nih, yang masih belajar, gimana sih cara Iya. research tentang bertanya tentang saksi, menggali-menggali kesaksian tentang fakta-fakta hukumnya gitu Iya, ya kan? betul. Ya mungkin kalian gitu yang di luar sana yang Mm-mm. memang tertarik di bidang hukum, cara tercepat untuk memahami apa? Memahami suatu perkara atau cara teknik bersidang itu seperti apa ya? Langsung datang ke pengadilan yang Hmm. memang itu sidangnya terbuka untuk umum Ah, gitu. selama perkaranya itu terbuka untuk umum ya. Betul. Nah, jadi catatan ya buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang mau belajar, kalian bisa datang ke persidangan di pengadilan, tapi catatannya harus terbuka untuk umum, karena kalau tertutup nggak boleh Nggak dong, boleh. pasti nanti Nah, itu. diusir. Iya, karena Nah, memang udah ada peraturannya kayak gitu ya. betul. Karena memang itu hal-hal terkait privasi lah kalau untuk yang tertutup privasi ya, SARA dan Hmm, asusila dan sebagainya. karena memang tergantung kasusnya juga sih ya. Iya, dan belajar langsung kepada itu cepat untuk memahami hukum itu seperti apa atau Hmm. praktik hukum itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman kalau kalian merasa lagi burn out atau masih nggak paham nih setelah udah beberapa kali baca buku hukum, mungkin kalian bisa langsung ngerti ketika ngelihat langsung proses praktiknya ya. Iya, betul. Jadi memang kan kadang ada orang yang nggak bisa langsung paham ketika cuma baca buku dan ketika praktik baru nih, oh ternyata kayak gini ya, apa yang dibilang buku ternyata praktiknya seperti ini ya. Betul sekali. Bagus nih teman-teman bisa ikutin cara belajarnya Mas Malik ya. Oke, ngomong-ngomong soal tentang pengalaman, itu kan pasti kan jadi pengacara kan sibuk banget ya. Terus juga dari ceritanya Mbak Lisa, Mas Malik harus bagi waktu, pekerjaan, drafting. Nah, aku mau tanya nih, dunia hukum itu kan identik dengan tagline deadline-nya yang cepat dan juga lembur kan? Ada nggak sih tips supaya kita bisa tetap fokus dan nggak cepat burn out nih waktu pas lagi ngejalanin tugas jadi pengacara? Hmm, tips dari aku, Mm-mm. kalau misalnya emang lagi di situasi burnout, Iya. sebisa mungkin istirahat sebentar, Hmm. misalnya 5 menit atau 10 menit. Atau emang kalau lagi agak sedikit bisa lebih lama, apa namanya, melakukan hal yang disukain. Misalnya nonton film di Hmm. Netflix buat nyegerin pikiran. Atau sambil ngedraft, sambil ngedengerin lagu favorit, itu kan juga bisa dilakukan kan, seperti itu. Kalau dari Mbak Lisa biasanya lebih condong kemana nih? Nonton film atau dengerin musik atau dua-duanya juga bisa nih? Gitu. Dua-duanya bisa, cuman kalau ini lebih enak dengerin musik. Boleh tahu rekomendasi musik nggak? Karena kan kalau drafting kan kita kayak, wah ini berat banget nih. Supaya otak kita rileks, kalau dari Mbak Lisa ada rekomendasi lagu gitu nggak? Ada, dengerinnya juga harus yang
apa namanya, bukan yang lagu-lagu galau ya Ah, gitu. iya benar. Iya dong. Nah, teman-teman jangan dengerin lagu galau kalau lagi burnout, ya Malah kan? makin pusing. Yang paling lagi sering aku dengerin nih, misalnya lagi burnout atau banyak Mm-mm. kerjaan itu lagunya Afgan, Misteri Dunia. Wow, Afgan. Ini berarti apa nama fanbase Afgan? Itu ngaruh ya. Itu Nah, berarti lagunya lagu happy gitu ya, lagu dari iya Afgan. betul. Nah, teman-teman kalau lagi burnout bisa nih ikutin rekomendasi lagunya Mbak Lisa buat dengerin lagu Afgan. Apa tadi judulnya? Misteri Dunia. Misteri Dunia. Wah, ternyata sama kayak Gen Z ya, kayak aku juga kalau lagi burnout ternyata harus dengerinnya lagu musik juga. Mas Malik juga sama. Kalau saya pribadi sih ya paling bengong sih. Nah, jadi supaya tetap fokus justru kalau Ah, ambil jeda, oh istirahat dulu nih, bengong istirahat dulu. dulu, Hmm, mikirin nih gimana. Tapi tetap sih kalau misalkan dalam mengerjakan mengerjakan deadline itu ya tetap kalau saya pribadi sih saya harus paham dulu tujuannya saya untuk apa. Kenapa hmm, harus dikejar cepat gitu. Dan memang itu kan tanggung jawab ya dan betul. memang harus diselesaikan gitu. Iya. Seperti itu sih paling kalau untuk menyegarkan ya ya setelah selesai baru dah itu setelah selesai dikerjakan pun itu udah apa namanya udah segar sendiri sih sebenarnya. Karena udah plong ya. Bener, Iya, cuma kan karena udah target iya, target udah terpenuhi lah bahasanya. betul sih. Oh, berarti ada dua tipe ya. Buat kalian yang cocok mungkin sama kayak Mas Malik, tipikal berarti ini harus selesaiin dulu nih, kerjain dulu, baru abis itu istirahat. Mau bengong, mau ngapain, yang Mau penting ya itu selesaiin dulu selesai karena kerjaannya udah gitu. plong sendiri gitu. Kalau Nah, memang deadline ya, tapi iya, kalau misalkan nggak terlalu deadline banget ya mungkin ya bisa ikutin bisa caranya ikutin Mbak cara Lisa. bahasa ya saya juga sama kayak gitu kalau nggak Hmm, terlalu deadline banget. Tapi kalau oke. deadline ya harus diinin dulu lah. Betul. Nah, buat teman-teman juga kalau kalian lagi butuh referensi untuk supaya nggak burn out, bisa ikutin caranya Mas Malik atau bisa ikutin caranya Mbak Lisa nih. Nah, kita kan udah ngobrol banyak banget nih terkait pengalaman dan juga tentang referensi supaya nggak burn out. Nah, menurut kalian selama kerja di Ibro, apa sih yang berbeda kultur kerja di Ibro dengan kantor hukum lainnya? Yang berbeda ya, Mm-mm. saya sih kurang tahu ya untuk di kantor hukum lainnya. Cuman mungkin dari pengalaman-pengalaman teman saya yang memang yang mungkin apa ya ada perbedaan lah dalam artian kalau di sini saya bersyukur gitu ya dalam artian mentor-mentor yang saya temui saya yang ada di sini gitu Iya. mentor-mentor yang ada di sini itu mengajari mengajari saya tekniknya bagaimana dan memang harus apa ya Hmm. mandiri harus bisa gitu harus bisa gimana sih cara menanganinya harus berpikirnya secara logikanya seperti apa maksudnya seperti apa. Nah, meskipun saya sudah jadi pengacara karena memang baru baru terjun mungkin ya Iya. pas awal-awal ya saya masih masih bisa dibimbing gitu. Jadi meskipun ketika udah disumpah nggak yang langsung serta-merta dilepas nih kerjain satu kasus, tapi Enggak, tetap ya tetap dikasih dikasih arahan, arahan dan saya pun ya bertanya juga kenapa sih dan nggak pelit lah dalam nggak kita pelit ilmu ya. benar nggak pelit ketika saya bertanya nah dijawab sama kita. Memang tidak langsung tapi disitulah saya dikasih pencerahan. Kalau dari Mbak Lisa gimana? Kurang lebih sama sama apa yang disampaikan sama Mas Malik. Cuman bedanya kalau di sini tuh kita ketika dapat kasus langsung dikasih kepercayaan buat pegang kasus itu sendiri, Mhm, tapi tetap masih dibimbing sama senior-senior kita. Kita nggak mmm, dilepas secara utuh, tapi ya misalnya kita ada kesulitan tetap dibantu dengan senior-senior kita. Di situ sih masih merasa ini, oh gini, di situ sih jadi ngerasa oh gini toh, ini toh. oh, jadi mungkin kalau dari pengalaman Mbak Lisa mungkin dulu ketika dikasih satu pekerjaan atau satu kasus, pure nih langsung kerjain sendiri. Ternyata kalau di Ibro masih dikasih arahan, bimbingan, apalagi kalau misalkan lagi stuck berarti masih dikasih arahan juga ya? Iya, Mmm, oke berarti, itu termasuk salah satu positif dan bisa kita bilang nggak semua kantor hukum apalagi partner-partnernya masih mau ngajarin kayak ke Mas Malik dan Mbak Alisa ya? Betul, betul. dan memang nggak cuma ngajarin. Jadi mentor-mentor yang di sini tuh lebih terbuka untuk diskusi. Jadi ada Hmm, sharing-sharing diskusinya. Itulah yang membuat perbedaan sih. Jadi menerima diskusi, menerima pendapat pendapat pribadi gitu. Saling hmm, menerima pendapat. berarti masih enak lah ya, terutama kan apalagi kalau masih baru, masih butuh banyak arahan kan kita masih punya senior-senior yang bisa ngarahin kita ya.
Nah, Tuh, buat mentor. teman-teman, memang ini salah satu fakta karena nggak semua kantor hukum senior-senior atau partnernya mau ngajarin dan kita bersyukur banget ternyata di Ibro meskipun udah jadi pengacara kita nggak langsung dilepas 100% ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, apa pesan kalian untuk mahasiswa hukum yang bercita-cita buat berkarir di firma hukum kayak kalian nih, jadi pengacara di Ibro and Partners? Buat teman-teman yang masih mahasiswa saat ini, Mm-mm. kalau memang ingin terjun ke dunia praktisi hukum, fokus apa sih yang mau dituju? Kuatin teori-teori hukum juga, terus pelajari kayak yang tadi Mas Malik bilang kalau emang ada kesempatan untuk hadir sidang, boleh datang belajar. Oh, ternyata tuh dunia praktisi itu gini. Jadi bisa menilai nih nanti ketika dia akan memilih menjadi praktisi hukum itu udah punya gambaran sendiri. Jadi kalian bisa curi start nih dari pengalamannya Mas Malik tadi ya. Kalau mau terjun ke dunia hukum ya, satu harus ada kemauan dulu. Hmm, Kemauan rasa ingin tahunya tinggi dulu. Oh, nanganin ini seperti ini ya. Oh, nanganin ini. Nah, itu harus ditanamin dulu. Dari situ nanti akan berkembang sendirinya. oh, oke. Buat teman-teman, terutama yang masih jadi mahasiswa hukum, kalian bisa dengerin nih pesan dari Mbak Lisa dan Mas Malik. Karena memang berguna banget ketika kalian mau jadi pengacara nanti ya. Karena yang mereka berdua kasih tahu ke kita ini nggak semuanya ada di buku ya kan, nggak semua diajarin di bangku perkuliahan. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik hukum yang pengen kita bahas selanjutnya, jangan ragu untuk komen atau hubungi kita langsung melalui sosial media Ibra and Partners ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini Mas Malik Ya, dan Mbak Alisa Iya, yang sudah sama-sama. sharing-sharing ke kita Ya. hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik pembahasannya. Sampai ketemu di Ngobrol Hukum bareng Ibro selanjutnya.